Hello everybody, and I'm back. Pascal, Halo semuanya, saya kembali. Pascal Lotas dari Neutrality Studies. Beberapa dari kalian mungkin melihat hari ini bahwa saluran berbahasa Inggris saya, Neutrality Studies, telah hilang. Sekitar pukul 8 pagi tadi, ketika saya bangun dan meraih ponsel, tiba-tiba saya menerima pesan yang menakutkan. Yang omong-omong, ditakuti semua orang di dunia blog YouTube. Di kotak masuk saya, saluran Anda, Neutrality Studies, tidak mengikuti kebijakan kami tentang spam, praktik menipu, dan penipuan. Itu meminta untuk melindungi tamunya. Jika Anda memiliki opini dan kejadian, kami ingin senang dengan saat ini. Nilai penilaian Anda dan emiten informasi yang legit dan memulai proses banding. To see more info to start your appeal, you can review an appeal until January 11th. Kamu bisa mengajukan banding hingga 11 Januari 2027. Jadi mereka memberi saya waktu 1 tahun untuk mengajukan banding, yang cukup baik. Artinya setidaknya saluran dan data saya akan disimpan selama 1 tahun sebelum dihapus secara permanen. Tapi yang kebanyakan dari kita hadapi adalah bahwa satu-satunya cara untuk menghubungi dan berbicara dengan YouTube, yang pada akhirnya adalah Google, hanyalah sebuah tombol, mulai peninjauan. Dan itulah masa depan distopia yang sedang kita jalani. Jika sesuatu yang sepenting saluran YouTube-mu diblokir, maka satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan hanyalah menekan tombol peninjauan. Dan ya, kamu tahu, saat itu sekitar pukul 8.49 ketika saya memutuskan untuk mengambil tangkapan layar ini dan memulai peninjauan. Dan saya katakan, itu benar-benar mengejutkan. Jujur saja. I tell you, it was a real shock. Like honestly, I knew and I was very aware that my YouTube. Saya tahu dan saya sangat menyadari bahwa kanal YouTube saya tidak lebih dari sekadar kotak centang di sebuah spreadsheet besar di suatu server Google. Hal itu sudah jelas bagi saya, dan setidaknya selama 1,5 tahun terakhir, saya sudah mempersiapkan diri secara mental untuk kemungkinan hal seperti ini terjadi. Namun pada akhirnya, ketika kamu bangun, meraih ponselmu, dan kanal itu sudah hilang, dan yang kamu lihat hanyalah pesan itu, rasanya tetap menghantam seperti tidak ada yang lain. Dan pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya melalui hal ini. Saya menerima banyak pesan dari kalian, dari banyak orang yang pernah tampil di acara saya sebelumnya, dari Duta Besar Chess Freeman, dari Sandor Kusai, dari begitu banyak orang yang menyampaikan perasaan dan dukungan mereka. Banyak orang langsung menyadari hal ini, dan itu sangat membantu saya. Saya itu kebemersi tinggi. I still felt horrible the entire day, but it really helped. Semacam behavior growth bahwa buruk seperti hawar. Neverby step forward to or movement forward to guilt ini dan medik fangth. Hari, seksim halves. Lebih beberapa hati sayang terdalawer. Semakin sebantas semua setang terad dekukal. Stuenja ingin menunjukkan untuk seperti ini, karena banyak orang mungkin berasumsi bahwa sebagai seorang kreator di YouTube, dan saluran saya sekarang memiliki 264.000 pelanggan, memang bukan salah satu yang terbesar, tetapi jelas bukan saluran kecil lagi. Beberapa orang cenderung berpikir bahwa itu berarti Anda memiliki hak istimewa tertentu dan sebagainya. Namun kenyataannya, ada lebih dari 100.000 YouTuber di dunia yang memiliki 100.000 penayangan. Jadi, ini seperti sebuah kota kecil yang perusahaan orang. Dan YouTube? Ya, it's 70% wifilging to YouTube. Spalna, 100% tematis. Is completely 100% automized. So just like this message here, what then happens when you... Jadi seperti pesan ini, ketika Anda mengklik tombol ulasan itu, Anda akan mendapatkan kotak teks yang memungkinkan Anda menulis banding. Hanya beberapa ratus karakter, beberapa kata, yang dapat Anda kirimkan kepada mereka. Di dalamnya, Anda bisa menulis, lihat, saya bukan pengirim spam, saya bukan penipu, tolong buka kembali saluran saya. Dan mungkin ini juga saat yang tepat untuk mengatakan bahwa saya tidak percaya ini adalah upaya YouTube untuk menyensor saya. Kita telah melihat baru-baru ini pertumbuhan besar saluran spam, saluran omong kosong buatan AI, dan beberapa yang sangat berbahaya juga. Kita tahu bahwa misalnya Alexander Mercouris pernah memiliki saluran palsu yang dibuat seolah-olah itu dirinya, hanya menampilkan wajahnya yang bergerak sangat lambat. So ads that stirred in brain you.
So this Bushur's point. And then says things and whatnot, and that was not him. That was an imposter, an AI imposter. Itu adalah penipu AI. Kami telah melihat saluran lain seperti itu, saluran omong kosong yang dibuat oleh AI. Memiliki tokoh fiksi adalah satu hal, tetapi ketika mereka meniru orang sungguhan, itu sangat menyesatkan. Jadi saya punya adalah kasus di mana saluran saya terkena imbas dan menjadi bagian dari kerusakan sampingan. Wajar saja, YouTube harus mengawasi platformnya, dalam arti yang baik. Namun dalam arti yang buruk, tentu saja, YouTube juga bisa mensensor. YouTube of course can do censorship, but in the good sense, YouTube needs to make sure that Namun dalam arti yang baik, YouTube perlu memastikan bahwa spam yang benar-benar nyata, orang-orang sungguhan yang mencoba menyalahgunakan platform untuk iklan atau hal lain tetap dikeluarkan. Kalau tidak, kamu dan aku tidak akan menggunakan platform ini, bukan? Jika platform ini dipenuhi iklan dan para pangeran Nigeria yang mencoba meyakinkanmu bahwa kamu telah memenangkan $1 juta dalam lotre dan hanya perlu mengirim $100 untuk mendapatkannya, kita pasti tidak akan menggunakannya. Jadi bisa dimengerti bahwa sesuatu memang perlu dilakukan. Masalahnya adalah karena ini adalah platform dengan 2 miliar pengguna, 2 miliar orang yang mengaksesnya, atau bahkan lebih. Bahkan kami para kreator sepenuhnya berada di bawah belas kasihan sebuah platform tanpa wajah, tanpa emosi, pada dasarnya monster birokrat AI. Basically, AI birokrat monster. So Jadi ketika saya melanjutkan, saya berkata, oke, kirim bandingnya. Yang saya dapatkan adalah ini. Terima kasih, kami telah menerima banding Anda. Kami akan meninjau ulang saluran Anda dengan cermat dan menindaklanjuti melalui email segera setelah kami memiliki jawabannya. Peninjauan kami biasanya memakan waktu 2 hari kerja, meskipun beberapa bisa lebih lama. Oke, lalu apa yang bisa Anda lakukan? Anda hanya bisa bangun dan mencoba menjalani hidup Anda, meskipun semuanya telah terbalik, dan video selama 4 tahun, lebih dari 800 video di saluran itu, hilang, tidak dapat diakses. Ngomong-ngomong, saya memang memiliki video saya di Rumble. Tolong juga cek saya di Rumble, dan izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk meminta Anda mengikuti saya di Substack. Substack adalah cara terbaik untuk tetap terhubung. Substack is the best way to stay in touch. You can sign up with your email address, and even if kamu bisa mendaftar dengan alamat emailmu. Dan bahkan jika semua cara lain gagal, aku masih bisa menghubungimu lewat email. Silakan berlangganan di Substack di bawah namaku Pascal Lotas. L-O-T-T-A-Z Lotas. Kamu bisa menemukanku di sana dan berlangganan di Substack. Itu adalah pilihan cadangan dan alternatif terbaik. Semua video juga diunggah ke Rumble supaya tetap ada di sana untuk berjaga-jaga. Dalam kasus seperti ini, aku sebenarnya masih menyimpannya di Rumble. Tapi tetap saja, rasanya buruk ketika YouTube, platform ini menghilang. Karena faktanya tidak ada yang menandingi YouTube dalam hal potensi penonton. Orang-orang yang mungkin melihat video ini di aliran mereka dan mengkliknya. YouTube tetap menjadi cara terbesar untuk mendistribusikan video di internet. Way of distributing videos on the internet. That's just it. And then, well, begitulah. Lalu, ya, aku bangun dan mencoba mengalihkan pikiranku. Beberapa jam kemudian, pukul 5 sore, 16.56 waktu aku menerima pesan mengerikan lainnya yang berbunyi. Kami telah mencapai keputusan atas banding Anda. Hai, Pascal Lotas. Kami telah meninjau banding Anda untuk saluran berikut, Neutrality Studies. Kami telah meninjau saluran Anda dengan cermat dan mengonfirmasi bahwa saluran tersebut melanggar kebijakan kami tentang spam, praktik menipu, dan penipuan. Kemauan mengecewakan, tetapi tugas kami bahwa YouTube tetap menjadi aman bagi semua orang. Dampaknya terhadap Anda, kami selalu menayangkan kembali saluran Anda di YouTube. Dan melalui opsi penyesalan. Terima kasih, tim YouTube. Thanks, the YouTube team. And that's it. That's all we get. That's all there. Dan itu saja. Hanya itu. Itu semua yang kami dapat. Hanya itu intinya, sebuah email otomatis. Dan ini membuat saya berpikir bahwa mungkin tidak ada manusia yang benar-benar meninjaunya. Dan ya, itulah satu-satunya kemungkinan yang kami miliki.
Pada titik ini, saya sudah menghubungi dukungan kreator YouTube dan mengobrol dengan seseorang. Saya tidak tahu apakah orang itu manusia atau AI. Suaranya seperti manusia, cara bicaranya juga seperti manusia, tapi saya tidak tahu pasti. Mereka akan menerus masalahnya. Saya juga menghubungi beberapa orang yang kemudian menghubungi Google, dan saya mau memposting tentang hal ini lebih lanjut di X. Saya sudah memposting tentang hal ini di pagi hari untuk membawa semua orang apa yang terjadi. Tapi kemudian, saya harus berusaha lebih keras dan berharap salah satu jalur itu benar-benar bisa menjangkau seseorang di YouTube yang akhirnya akan melakukan peninjauan manusia dan menyadari bahwa jelas kanal saya tidak membuat spam. Kanal ini membuat podcast dengan akademisi, jurnalis, diplomat, dan politisi untuk memberikan informasi dan melakukan analisis tentang geopolitik. Dan jika ada manusia yang sekadar melihat sekilas dan mengklik satu atau dua video untuk memeriksa apa yang terjadi, mereka akan menyadari bahwa ini adalah kanal yang asli. Dan tampaknya, melalui salah satu jalur itu, itulah yang terjadi. Jadi pada akhirnya, waktu itu sudah larut malam, sekitar 15 jam kemudian. Jam berapa ya? Hampir tengah malam, bukan? Ketika akhirnya aku menerima pesan itu. Anehnya dalam bahasa Jerman. Aku tidak tahu kenapa mereka mengganti bahasanya. Pesannya berbunyi, "Halo Pascal, kami punya kabar baik untukmu. Tim kami telah meninjau ulang kanalmu dan memutuskan bahwa kanal tersebut tidak melanggar kebijakan pengguna kami. Akunmu tidak lagi diblokir dan dapat digunakan kembali mulai sekarang. Maaf atas keterlambatan ini. Jika kamu punya pertanyaan, klik di sini. Salam, tim YouTube." Dan itu saja. Itulah 16 jam mengerikan di hari Mingguku. Aku tidak tahu apa pelajaran dari cerita ini. Rasanya seperti kalau kamu pergi dalam perjalanan singkat mendadak ke Shanghai, selalu harapkan yang terburuk. Itu memang membuat hariku jauh lebih sulit. Tapi aku senang kanal ini sudah kembali. Much more difficult for me, but I am glad I have this channel back. I'm glad I am able to talk to you again. Saya senang bisa berbicara dengan Anda lagi dan berbagi informasi ini. Karena pada akhirnya saya juga menyadari bahwa salah satu nilai terbesar dari kanal ini adalah kita dapat membangun semacam komunitas. Tempat saya bisa menjangkau Anda. Tempat diskusi bisa terjadi di kolom komentar di bawah. Tempat saya bisa terus mengundang orang ke kanal ini. Saya sudah memiliki beberapa tamu yang sangat baik yang dijadwalkan untuk minggu depan. Saya juga masih memiliki video-video bagus yang akan diunggah dalam beberapa jam ke depan, dan kita bisa membagikannya serta mengadakan diskusi dan debat publik. Saya percaya hal itu sangat penting, dan saya berharap kita bisa mempertahankannya meskipun ada sensor yang terjadi di beberapa tempat. Meskipun ada sanksi yang diberlakukan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat, serta oleh Francesco Albanese dan lainnya. Saya berharap kita bisa mempertahankan masyarakat terbuka di dunia. Saya series pegat perbukuan masyarakat terlarang before. I hope that we keep an open society globally. For a matter of fact, it's not the same everywhere. Sebenarnya, keadaannya tidak sama di mana-mana. Kamu tahu, saya sering berbicara tentang kesalahan dan kekeliruan Barat, serta tentang betapa putus asanya saya terhadap situasi global dan kemunafikan Barat. Tapi percayalah, nilai kebebasan berbicara, nilai kebebasan berekspresi, nilai masyarakat demokratis, kemampuan untuk menyuarakan pikiran kita, untuk memiliki ruang seperti ini, adalah sesuatu yang sangat saya yakini dan saya pedulikan. Saya tidak akan berperang demi itu, dan saya tidak akan pernah menyuruh orang lain untuk melakukannya, atau mengambil senjata atau apapun. Tapi saya bersyukur. Saya berharap kita bisa mempertahankan masyarakat yang terbuka. Kita membutuhkannya. Kita membutuhkan masyarakat tanpa rasa takut. Kita membutuhkan masyarakat tanpa penganiayaan. Dan episode ini kembali menegaskan hal itu bagi saya, bahwa kemampuan untuk mengekspresikan diri, untuk melakukan wawancara, dan menyebarkan pandangan serta pengetahuan adalah sesuatu yang luar biasa, baik dan sangat berharga.
kita memang perlu mempertahankannya di dalam negeri. Kita tidak perlu membawa kebebasan itu kepada orang lain dengan bom, tetapi kita harus mempertahankannya di rumah sendiri. Dalam beberapa hari dan minggu ke depan, saya akan memikirkan cara untuk memperkuat saluran ini, memperkuat komunitas dan hubungan dengan Anda, menciptakan cadangan, serta menjaga kemampuan untuk tetap terhubung. Saya tidak memiliki jawaban yang sempurna. Tidak ada solusi yang sempurna. Sekali lagi, silakan daftar di Substack. Ini sepenuhnya gratis. Anda tidak perlu membayar apapun. Pada dasarnya ini adalah daftar surel saya yang memungkinkan saya mengirimkan email langsung kepada Anda sesekali. Saya tidak akan mengirimi Anda spam. Anda bisa memilih untuk ikut serta atau keluar dari sesuatu. Namun, daftar surel masih merupakan alat yang sangat penting saat ini ketika keadaan begitu tidak pasti. Dan sekali lagi, terkadang itu adalah bentuk sensor. Terkadang hal seperti ini, mungkin gangguan, mungkin hanya sesuatu yang salah di server YouTube. Tapi hal itu benar-benar membuat saya terkejut. Benar-benar. Jadi dengan itu, saya ingin membuat video hari ini dari Shanghai. Saya ingin membuat video tentang betapa menakjubkannya saya melihat Tiongkok. Saya harap saya bisa melakukannya nanti. Saya memang mengambil beberapa video dan adegan di sini, tapi hal ini agak merusak hari saya. Meski begitu, saya senang bisa berbicara dengan Anda lagi. Saya senang bisa online, dan saya sangat bersyukur atas komunitas ini. Saya bersyukur untuk kalian semua. Terima kasih banyak sudah tetap bersama saya. Dan sekarang, bersulang untuk kejutan itu. Selamat malam. Thanks for his praying. Good night and good luck.